Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 16 Januari 2025. Iman yang menyelamatkan. Kutipan dari Injil Markus bab 1 ayat 40b. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Sobat Katolikana, dalam kehidupan bangsa Yahudi pada zaman Yesus, penyakit kusta tidak hanya dianggap sebagai sebuah penyakit medis, tetapi merupakan penyakit yang diakibatkan karena hukuman atas dosa tertentu. Di kalangan orang Ibrani, penyakit kusta dianggap najis karena dapat menular. Oleh karena itu, penderita penyakit ini kemudian dikucilkan dari sistem sosial kemasyarakatan. Penyakit kusta dapat menyebabkan kesakitan yang tiada tara bagi penderitanya. Secara fisik, penderita akan mengalami perubahan bentuk tubuh, misalnya dengan benjolan di seluruh bagian tubuh, beberapa anggota tubuh yang putus, dan lain-lain. Selain itu, karena adanya penolakan dari masyarakat, penderita kusta juga mengalami penderitaan secara psikis. Dan faktanya, pada zaman tersebut, penyakit kusta tidak dapat disembuhkan. Sobat Katolikana, kisah Injil pada hari ini menceritakan bagaimana seorang kusta datang kepada Yesus untuk meminta mujizat kesembuhan. Sambil berlutut, orang tersebut datang kepada Yesus dan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ini merupakan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Tatkala ia keluar dari tempat persembunyiannya, pergi ke tempat umum untuk bertemu dengan Yesus. Iman yang dimilikinya membuatnya berani menghadapi dunia yang sudah mengucilkannya. Di hadapan Yesus, ia berlutut mengajukan permohonannya. Berlutut merupakan tanda penyerahan diri total. Dalam kepasrahannya, ia menyerahkan dirinya kepada Yesus, bukan dengan memaksa, tetapi dengan sebuah penawaran. Kalau engkau mau. Tidak ada lagi yang tersisa dalam dirinya. Semua sudah habis karena penyakit yang dideritanya. Ia sadar akan posisinya sebagai manusia yang sudah tidak mempunyai tempat lagi di dunia fana ini. Sobat Katolikana, Yesus melihat iman yang luar biasa ini dan kemudian mentahirkannya. Yesus melihat bahwa orang tersebut sudah sangat menderita dan pasrah akan kehendak ilahi yang dikenakan kepadanya. Pada ayat ke-41 tertulis, ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Diungkapkan bahwa Yesus menjadikan dia sebagai seorang manusia baru. Manusia yang telah sembuh dari penyakit jasmaniah dan psikis. Tetapi lebih daripada itu, Yesus telah menjadikan orang tersebut menjadi sebuah kesaksian hidup mengenai karya perutusannya. Pesan Tuhan hari ini mengajak saya
dan Sobat Katolikana untuk mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang telah kita dapatkan dalam hidup ini. Kita memohon agar kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan ini bukan kehendak kita sendiri. Dalam doa, kita mengatakan bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan dengan diri kita sendiri. Inilah bentuk penyerahan diri atas penyelenggaraan Tuhan dalam diri kita. Mari kita mempunyai kerendahan hati untuk berdoa, jika Engkau mau, sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini seorang penderita kusta telah Engkau tahirkan. Engkau pulihkan fisik dan rohaninya sehingga ia menjadi manusia baru di dalam-Mu. Jadikan kami serupa ya Tuhan. Sembuhkanlah kami masing-masing dari dosa dan kemalangan hati kami. Jauhkan kami dari penderitaan dan terjadilah kehendak-Mu di dalam diri kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.